warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erika Dwi Syafitri sebagai Ketua Tim PHP 2D UKM Tari SDI Perbana Surabaya. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan yang terjadi selama beberapa bulan ini dalam judul kami yang berjudul Pemberdayaan Tarian Tradisional Desa Banjar dalam rangka melestarikan kearifan lokal dan peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Indikator yang pertama yang kita akan jelaskan adalah tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan. Kita ketahui bahwa pada Sanggar Tari Aditama itu kita temukan beberapa potensi yang sebenarnya ini adalah potensi yang besar, namun belum sepenuhnya disadari oleh anggota dari Sanggar Tari Aditama ini. Lalu ada juga permasalahan yang kita temui. Yang pertama adalah kurangnya sumber daya manusia pengajar. Hanya ada 1 pengajar efektif dan ada 5 pengajar bayangan. Artinya pengajar tersebut ikut turut membantu, namun bukan pengajar efektif. Lalu yang kedua adalah belum terbentuknya organisasi yang terarah, artinya masih menjadi suatu perkumpulan anak-anak tari saja, belum memiliki suatu pondasi yang kuat untuk mengarah ke masa yang lebih yang di masa depan begitu. Lalu yang ketiga, belum adanya program kerja. Kita tahu bahwa tujuan mereka saat ini, saat awal-awal saja adalah sebagai menari di acara 17 Agustusan. Nah, hal ini merupakan sesuatu yang sayang sekali apabila tidak dikembangkan. Nantinya akan kita buatkan program kerja ya sebagai pondasi untuk mereka. Lalu yang keempat adalah belum resminya sanggar. Karena belum resminya sanggar ditakutkan terjadi kerentanan keberlangsungan. Takutnya nanti akan terjadi masa angin-anginan di mana pengurusnya melakukannya setengah hati. Nah, dari sini kita nanti akan melakukan juga peresmian. Metode yang kita lakukan yang pertama adalah pengadaan latihan rutin guna mencapai suatu hasil, yaitu kekurangan SDM pengajar itu teratasi. Guna mengatasi kekurangan SDM, kita lakukan latihan rutin setiap hari Minggu pukul 9 hingga selesai. Lalu yang kedua adalah pelatihan kepemimpinan dan organisasi. Jadi kita lakukan kepemimpinan dan organisasi agar pengurus sanggar menjadi kuat pondasinya untuk dapat membentuk suatu organisasi, apalagi ini adalah organisasi baru. Lalu yang ketiga adalah melakukan program kerja invitasi. Kita akan membuatkan program kerja invitasi, di mana program ini adalah kita mengundang pihak eksternal untuk mengikuti lomba tari yang kita buat, dan ini menjadi program kerja tahunan yang akan dilakukan oleh Sanggar Tari Aditama. Lalu yang keempat, pelatihan tech skill atau teknologi skill. Kita melatihkan kepada rekan-rekan pengurus Sanggar Tari Aditama meliputi cara bagaimana controlling YouTube, cara controlling Instagram, cara controlling website dan lain sebagainya. Lalu yang kelima adalah proses peresmian sanggar. Ini kita upayakan agar sanggar ini kemudian resmi dan dapat mencapai jangkauan-jangkauan yang lebih luas. Nah, hasil yang kita capai selama program ini melalui metode-metode tersebut adalah yang pertama, kekurangan SDM pengajar telah teratasi, betul. Lalu yang kedua adalah tersusun struktur organisasi yang jelas. Lalu yang ketiga adalah wadah sekaligus implementasi potensi. Dan yang keempat adalah pemanfaatan teknologi yang maksimal. Kelima adalah tahap akhir peresmian sanggar. Lalu selanjutnya yaitu tingkat keberhasilan metode. Dapat dilihat melalui teratasi dan tercapainya tujuan serta luaran yang ada seperti yang pertama, pengembangan dan pemaksimalan potensi. Tidak hanya lagi untuk tampil di 17 Agustusan saja, tetapi kita memanfaatkan potensi-potensi tersebut untuk lebih dikembangkan dalam program kerja yang kita jalani. Lalu yang kedua, pemenuhan keterbatasan akan peralatan, perlengkapan serta sumber daya manusia. Karena SDM sudah terpenuhi dengan adanya kita, keterbatasan akan peralatan kita penuhi dengan adanya kita belikan make up, kita buatkan kostum, kita akan bikinkan ruang kaca dan lain sebagainya, serta pengembangan dan peresmian organisasi. Next, tingkat pencapaian indikator yang dicapai ya. Yang pertama, perubahan kesadaran. Jadi sebelumnya tidak banyak yang mengetahui adanya Sanggar Tari Aditama dan seberapa penting melestarikan budaya Indonesia. Namun dengan adanya Sanggar Tari Aditama ini, kita mampu untuk mengelola kesadaran tersebut hingga sampai desa seberang. Terbukti dengan adanya anak-anak baru, yaitu 5 anak dari desa sebelah. Lalu yang kedua, perubahan fisik yang semula
belum memiliki fasilitas, kita adakan fasilitas di dalamnya. Seperti yang saya sebutkan, ada make up, ada kostum, ada ruang kaca, dan lain-lain. Yang ketiga, perubahan kemitraan. Ya, kita melakukan mitra dengan pengurus Sanggar Aditama. Ini mitra utama kita. Lalu UKM bola basket dari kampus kita sendiri. Lalu Karang Taruna Aditama yang tentunya menjadi induk dari Sanggar Tari Aditama. Lalu yang keempat adalah pemerintah Desa Banjar tentunya. Nah, perubahan kelembagaan lokal. Yang semula ini adalah tidak adanya struktur-struktur, kita adakan ya visi misi, struktur organisasi, dan juga program kerja. Lalu adanya perubahan hubungan dengan organisasi induk. Jadi semula Karang Taruna Aditama ini hanya melakukan program kerja, yaitu Sanggar Tari Aditama. Nah, kali ini sudah menjadi organisasi yang berada di bawah naungan Karang Taruna. Oke, next, tingkat kecapaian luaran yang sudah kita kerjakan, buku panduan organisasi, lalu profil dan poster pelaksanaan program, video kegiatan program kerja, publikasi melalui media sosial. Lalu luaran tambahannya adalah publikasi melalui majalah, koran, dan media sosial. Nah, ini adalah poster-poster yang sudah kita kerjakan dari awal kegiatan, yaitu PWHP 2D ya. Lalu kegiatan yang paling kanan adalah kegiatan invitasi kita yang sedang kita kerjakan. Dan yang tengah adalah kegiatan luaran kita yang kita rangkum dalam suatu poster agar lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah dokumentasi latihan rutin yang kita lakukan setiap minggunya, selalu kita dokumentasikan dengan rapi sehingga ada semua bukti-bukti untuk logbooknya. Nah, selanjutnya publikasi yang kita lakukan melalui koran dan majalah. Ada 3 koran yang sudah meliput kegiatan kita, khususnya kegiatan pelatihan dan pemberian materi. Lalu pada channel YouTube kita juga kita lakukan publikasi atau kita lakukan promosi ya melalui pembuatan video yang secara totalitas kita lakukan yang ada di pantai. Lalu pada akun Instagram PHP 2D juga kita sudah lakukan semua bukti-buktinya, baik itu rapat koordinasi maupun kita lakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Lalu tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek ya, secara aspek biaya itu biaya kami gunakan sementara ini masih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Terbukti dengan dilampirkannya komponen keuangan nantinya pada file PDF kita. Lalu yang kedua, dari aspek personil, ya personil tim PHP 2D UKM Tari sudah sesuai dengan divisi dan jobdesk-nya. Dan selama ini insya Allah tidak ada kendala dan sudah 100% dari anggota kita melakukan kinerjanya. Lalu aspek waktu, timeline dari PHP 2D UKM Tari ini dengan Gantt awalnya masih sama seperti yang kita tentukan di awal. Berdasarkan metodenya, metode yang sudah kami lakukan itu sudah sesuai, terbukti dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi akibat metode tersebut. Lalu aspek perlengkapannya, beberapa fasilitas ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu sudah mulai terpenuhi satu persatu. Nah, kekompakan tim ini merupakan sedikit mengenai gambaran bagaimana tim kita berkoordinasi ya, intensitas atau frekuensi komunikasi dengan dosen itu rapat koordinasi kita lakukan sudah 4 kali. Lalu presentasi mahasiswa yang terlibat juga sudah 100%, serta keefektifan yang kita lakukan walaupun kegiatannya kita lakukan setiap minggu. Lalu peran yang telah dilakukan dosen pembimbing kami yaitu berkoordinasi untuk menentukan persiapan kunjungan dan terjun dan menjadi pembicara dalam workshop yang dilakukan ke desa. Lalu berkoordinasi untuk mempersiapkan pelatihan dan pemberian materi kepada Karang Taruna dan ibu-ibu PKK, lalu membantu proses publikasi artikel kunjungan pelatihan, dan membantu mempromosikan poster kegiatan invitasi dan video promosi Sanggar Tari Aditama kepada masyarakat luar. Nah, potensi keberlanjutan berdasarkan jumlah indikator yang tercapai, maka keberlanjutan Sanggar Tari Aditama dapat dimungkinkan dengan tingkat kemungkinan 80% atau lebih. Hal ini didukung dengan diadakannya kegiatan invitasi dan pagelaran yang dapat dilakukan tahunan, tersedianya fasilitas yang memadai, dan meningkatnya eksistensi Sanggar Tari Aditama secara signifikan. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat membawa manfaat dan membawa informasi yang cukup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.